Halo, malam Businesspreneur semuanya. Ketemu lagi bersama saya Melisa di acara Business Q&A bersama Pak Budi Isman. Nah, kebetulan Raisa lagi sakit, jadi hari ini saya yang menggantikan Raisa untuk host Business Q&A malam ini. Nah, topik kita di Business Q&A malam ini adalah permodalan yang tepat untuk bisnis atau usaha kita. Nah, ya, Kak, bahas apa malam ini? Nah, malam ini kita bahas permodalan yang tepat untuk bisnis dan usaha kita bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman nanti bisa tanya jawab langsung bersama Pak Budi, bisa tulis pertanyaannya di kolom komen ataupun di bagian pertanyaan. Oke, apa kabar nih businesspreneur semuanya? Boleh tulis di kolom komen ya, dari mana aja nih yang sudah hadir. Sambilan saya invite Pak Budi untuk bergabung bersama kita ya. Oke. Dari teman mana aja nih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, kita coba lagi sambil saya invite Pak Budi. Ya. Dari Lampung. Halo. Oke. Dari mana aja nih yang lain? Mas Edo dari Malang. Oke. Oh, ada yang dari Lampung juga. Halo. Oh, ada yang Wonosobo. Wah, Pak Budi lagi di Wonosobo nih sekarang. Toraja. Oke, dari mana lagi nih teman-teman? Devri dari Bandung, dari Jogja. Oh, ada yang dari Bandung juga. Halo, halo. Blitar. Wih, keren-keren. Dari mana lagi nih? Dari Malang. Oke. Sambil saya invite lagi ke Pak Budi ya. Dari Sidoarjo, dari Semarang. Sleman, asik. Dari mana lagi nih? Gresik selalu hadir, bosku. Mantap. Ketapang, Kalimantan Barat. Probolinggo. Seru nih kalau kita lagi ada acara Business Q&A, Business Forum. Teman-teman businesspreneurs yang bergabung tuh dari kota yang beda-beda semua. Oke, kita invite Pak Budi lagi ya. Oke, dari Bekasi. Dari mana lagi nih teman-teman? Oke, saya coba invite dulu. Teman-teman entrepreneurs yang bergabung tuh dari kota yang beda-beda semua. Oke, kita invite Pak Budi lagi ya. Oke. Malam, Pak. Malam Lisa, apa kabar? Baik, Pak. Iya. Oke. Maka Melisa yang host ya, bukan Raisa sakit ya? Iya, Raisa kebetulan lagi sakit hari ini, jadi saya yang menggantikan, Pak. Pak Budi, apa kabar, Pak? Baik. Lagi masih di Wonosobo nih. Sorry ya. Mantap. Ini juga ada yang tadi bergabung dari Wonosobo, Pak. Oh iya. Iya. Siapa itu? Keren. Dari mana lagi nih? Usahakan ada tatap muka di Surabaya sama Pak Budi. Wah. Jadi, Sukoharjo hadir. Siap nanti Surabaya. Halo, Wisda juga hadir. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja ya, Pak ya. Halo. Oke, saya mau cek dulu nih. Ini di saya yang freeze atau Pak Budi? Teman-teman bisa dengar suara saya? Oke, bisa ya? Oke. Kayaknya agak sedikit ada nge-lag nih.
Oke, kita sambil menunggu dari Pak Budi ya. Oke, coba saya add lagi ya. Oke, halo Pak. Ya, saya nggak tahu kenapa itu. Mungkin wifi-nya kurang bagus di sini kayaknya di Oh, hotelnya nih. jadi saya juga pikir apa saya nge-freeze nih. Iya, itunya juga kurang bagus ini Telkomselnya. Jadi ya coba aja lah, mudah-mudahan nggak ini masih bisa lancar lah. Siap. Bisa dengar ya teman-teman semuanya ya. Oke. Bisa dengar suara saya dan Pak Budi dengan jelas ya. Kalau bisa boleh tulis di kolom komen ya, jadi kita juga tahu nih. Iya. Oke, kita sambil mulai dulu nih Pak. Jadi Ya. topik kita malam ini adalah permodalan yang tepat untuk usaha kita. Nah, jadi mungkin kita udah pernah bahas juga ya Pak ya beberapa kali di event Business Q&A ataupun Business Forum. Tapi juga ini juga jadi pertanyaan yang sering muncul nih. Gimana sih caranya mendapatkan permodalan? Apakah kita modal sendiri, kita pinjem keluarga, pinjem bank, atau cari investor, ataupun alternatif lain? Nah, hari ini kita bisa bahas langsung dan tanya jawab langsung dengan Pak Budi. Oke, silakan Pak Budi. Oke, makasih Melisa. Ya, selamat malam semuanya teman-teman businesspreneurs ya, dimanapun teman-teman berada. Saya kebetulan lagi di Wonosobo. Ada acara kemarin, tapi sekaligus juga acara sama istri. Jadi mau istirahat juga ini. Nah, memang topik ini kalau nggak salah minggu lalu saya juga masukin dalam Instagram ya, dan banyak sekali bertanya, bahas dong Pak. Padahal mungkin kita sudah beberapa kali ya Melisa ya, kita bahas juga, tapi ya nggak apa-apa. Kan banyak juga yang mungkin nggak sempat hadir di bisnis forum, atau mungkin nggak sempat hadir di acara-acara kita lainnya gitu ya. Oke, jadi salah satu yang mungkin sering kita diskusikan ya, termasuk malam tadi pagi ya saya dengan teman-teman di Wonosobo ya, para business di sini sempat juga tanya jawab tadi itu ya. Nah, kalau mereka mau mengembangkan bisnisnya, apa sih alternatifnya kalau mereka membutuhkan mungkin dana ya. Nah, pada prinsipnya mungkin yang pertama yang teman-teman tuh harus apa ya, harus pikirkan dulu sebetulnya apakah memang benar nggak kita membutuhkan dana. Nah, jadi ini dulu, jadi sebelum kita nyari dananya, kita harus tahu dulu butuh atau tidak nih, kan itu ya. Kadang-kadang kita karena kita nggak bisa melihat mungkin keuangan kita, mungkin kita nggak paham keuangan kita, kondisi cash flow kita, bisnis model kita. Jadi seolah-olah kita tuh butuh dana gitu ya untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, padahal belum tentu. Jadi itu step pertama, cek dulu apakah betul-betul Anda membutuhkan dana. Nah, jadi apa sih yang harus dicek? Dan ya, jadi misalnya pertama, mudah-mudahan teman-teman ini sudah punya rencana bisnis misalnya untuk tahun ini. Jadi misalnya katakanlah sekarang bisnis kita jalan, nah kemudian kita punya rencana bisnis untuk mengembangkannya gitu ya. Nah, pada saat kita mau mengembangkan itu, mungkin di situ ada kebutuhan satu misalnya investasi. Nah, investasi itu apa misalnya? Misalnya kita produksi butuh mesin baru misalnya. Jadi kita lihat uang kita misalnya di bank misalnya ya, atau dimanapun Anda menyimpannya, misalnya beli mesinnya 500 juta misalnya ya. Nah, tapi kita punya dana hanya 200 juta. Nah, berarti ada kekurangannya gitu ya. Nah, untuk itu mungkin kekurangan yang 300 juta itu mungkin kita memerlukan funding atau dana tambahan. Itu satu misalnya. Bisa juga kita
enggak ini. Oh, Rosti Gembong Gede hadir. Selamat malam. Ya, sorry ya, maaf ya saya nggak bisa hadir tadi ya di Jogja karena saya kebetulan sedang cuti, gitu ya. Cuti sama istri. Nah, yang kedua, bisa saja kita tidak mau beli mesin, ya mungkin kita tidak perlu investasi istilahnya ya, tapi kita butuh modal kerja. Jadi misalnya apa? Kan mau lebaran Indonesia ya, kalau lebaran ini biasanya ada produk-produk tertentu yang mungkin jualannya tinggi ya sebelum lebaran, pas lebaran misalnya baju, ya fashion, kebutuhan-kebutuhan puasa, misalnya lebaran. Nah, sehingga biasanya sales kita, misalnya jualan kita 1 miliar sebulan misalnya. Nah, tapi biasanya melihat pengalaman kita kemarin-kemarin itu ternyata biasanya itu kalau dekat-dekat lebaran itu kita bisa 3 kali lipatnya misalnya. Nah, jadi 3M nih. Nah, sedangkan kita sendiri ya perlu memproduksi duluan ini kan itu ya. Misalnya baju. Ya kan nggak mungkin pada saat lebaran baru kita produksi, udah habis dia nanti masanya kan itu ya. Jadi kita produksi sebelumnya kan. Betul. Nah, sebelumnya berarti kita butuh modal kerja nih ya, di depan gitu. Nah, mungkin itu keperluan juga gitu ya. Ada juga yang sebetulnya mungkin karena bisnis modelnya. Nah, jadi mungkin dia nggak ada investasi, mungkin juga dia nggak butuh modal kerja dalam arti seperti tadi itu ya, misalnya lebaran dan segala macamnya. Tapi mungkin saja dia itu bisnisnya itu B2B misalnya. B2B itu artinya mungkin dia menjual ke sebuah perusahaan, ke distributor, di mana dia memberikan tempo, misalnya terms of payment, 1 bulan misalnya ya, atau 2 bulan. Nah, sedangkan dia harus membayar nih suppliernya, membayar gaji karyawannya dan segala macamnya, sehingga cash flow-nya menjadi tidak cukup kan gitu ya. Nah, jadi biasanya 3 hal itu dicek dulu nih kan itu ya. Nah, apa sih yang kita butuhkan? Nah, kalau memang tiga itu ada kebutuhannya, baru kita mencari modal yang mana yang tepat gitu. Nah, kadang-kadang untuk misalnya modal kerja gitu ya, ya tentunya dana untuk modal kerja itu sebaiknya apa sih kan gitu ya. Sebaiknya ya tentunya kalau memang misalnya itu karena dia berputar terus ya dan menghasilkan, ya mungkin salah satunya misalnya bisa pinjaman misalnya kan itu ya. Tapi kalau kita misalnya investasi mesin yang belum tentu menghasilkan langsung, nah itu bagaimana kan gitu ya. Nah mungkin itu dengan dana sendiri kalau ada, kalau enggak mungkin itu dana investasi yang bisa lewat investor gitu ya. Jadi kebutuhan modal kerja tadi itu, modal kerja atau modal investasi itu juga akan menentukan jenis modal yang mungkin cocok untuk kita. Nah, jadi kalau misalnya memang kita membutuhkan modal, misalnya mau buka cabang, misalnya ada juga itu. Misalnya tadinya kita punya cabang 2, kita mau buka misalnya 10, gitu ya. Kita punya dana hanya buka untuk tambahan 2 lagi. Dan berarti 8 lagi, bagaimana nih? Nah, padahal kita sudah hitung-hitungan nih. Kalau kita buka itu, cash flow kita bagus, profitnya masih oke. Jadi kita sebetulnya bisa mempercepat gitu ya untuk perkembangan bisnis kita. Jadi itu salah satu juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita butuh dana, biasanya kan hanya 2 jenis dana itu. Satu bentuknya pinjaman. Pinjaman itu macam-macam nih, bisa pinjam ke orang tua, pinjam saudara, pinjam teman, pinjam ke bank dan segala macam, itu juga bisa gitu ya. Nah, bisa juga misalnya tadi itu kita tidak mau ke bank, kita nggak mau minjam gitu ya. Nah, berarti kita mencari orang yang mau menginvestasikan uangnya bukan dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau bukan dalam bentuk pinjaman kan bentuknya equity. Nah, kalau equity itu kan berarti dia ikut membeli atau ikut memiliki perusahaan kita, misalnya ya. Nah, jadi pertama tadi pahami dulu kebutuhan modal kerja kita, modal kita untuk apa, dan dicari jalan dulu ya sampai kita betul-betul membutuhkan. Ya.
Bisa juga tadi itu ya Melissa, mungkin yang lupa saya nyebutkan. Misalnya tadi contohnya bisnis model, kalau kita misalnya buka kemitraan ya atau franchise ya, itu kan berarti modal orang lain kan itu ya. Betul. Nah, jadi artinya kita nggak perlu meminjam uang, kita nggak perlu juga investasi dalam bentuk misalnya ke perusahaan kita. Tapi orang lain bisa investasi di setiap outletnya kita. Itu cara lain lagi ya. Tapi pada umumnya, kalau memang ada kebutuhan dana itu, berarti kan dua itu sumber dana yang bisa kita lakukan. Nah, jadi pertama tadi itu kebutuhannya harus jelas untuk apa, bisnis model kita apa tadi itu ya. Nah, contohnya apa ya, kalau yang punya cabang lah misalnya ya, seperti House lah misalnya ya, yang saya juga terlibat cukup dalam di situ. Dulu ya mereka itu ada kemitraan. Jadi waktu awalnya mereka nggak punya uang kan gitu ya. Nah mereka buka kemitraan gitu ya. Nah ternyata bagus. Nah banyak yang pengen jadi mitra. Nah tapi karena bisnis modelnya, keinginan mereka sebetulnya pengen milik sendiri itu. Cuman waktu itu nggak ada pilihan kan gitu ya. Nggak ada pilihan. Mereka nggak mau minjam uang ke bank misalnya kan gitu ya. Dan mungkin juga waktu itu belum bankable, belum bisa juga minjam uang ya, baru-baru kan. Nah, jadi akhirnya pilihlah bisnis model yang seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam jangka panjang ya lebih baik bisnis modelnya adalah milik sendiri misalnya. Nah, sehingga waktu itu diputuskan mereka tidak lagi menambah kemitraan, tapi akhirnya membuka cabangnya sendiri gitu ya. Nah, kalau cabang sendiri berarti dengan uang sendiri. Nah, kalau misalnya hasil perputaran uangnya selama ini hanya bisa membuka 2 cabang, 3 cabang setiap bulan, sedangkan dalam rencana bisnisnya harus buka cabang misalnya 20 setiap bulan, nah berarti kan ada kekurangan tuh. Nah, kekurangan itulah akhirnya kenapa misalnya seperti House itu akhirnya mencari investor. Karena mereka sendiri waktu itu bilang, oke, saya nggak mau minjam ke bank gitu ya, dan juga waktu itu mungkin belum bankable. Nah, akhirnya masuklah investornya. Yang pertama itu adalah BVI ya, venture capital dari BRI. Nah, itu salah satunya ya caranya. Tapi ada juga model ST misalnya setahu saya, atau janji jiwa misalnya ya, itu kalau bisnis minuman ya. Nah, itu mereka memutuskan untuk kemitraan semua kan gitu. Ya, setahu saya ya, setahu saya. Nah, sehingga mereka mungkin belum membutuhkan investor. Walaupun janji jiwa itu sudah ada investor sekarang ya. Nah, ya, investornya sudah ada ya. Nah, kalau kita tidak membuka cabang, tadi mungkin saja kita mau nambah produksi kan tadi itu ya. Sama prinsip dasarnya. Jadi kalau kita nggak punya dana atau kekurangan dana, berarti harus dicari dananya. Nah, dananya hanya 2 itu kemungkinannya ya, pinjaman atau investor masuk sebagai apa namanya itu ya, investasi saham ya, equity gitu ya. Nah, kemarin itu kan banyak ya Melissa, apa sih untungnya ya pinjam, apa untungnya investor masuk. Nah, ini kan banyak jadi pertanyaan. Nah, sebetulnya ada dua hal yang mungkin teman-teman ini harus mikir ya. Kalau kita misalnya lebih suka mengontrol diri sendiri tanpa ada orang lain ikut mengatur gitu ya, ikut memiliki, ya berarti jalan satu-satunya adalah pinjaman kan gitu. Betul. Ya, jadi ya kan. Nah, cuman kalau kita yang tidak mau minjam kan ya, nah, kan ada juga yang anti utang kan ya. Nah, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja ya. Jadi apa alternatifnya kan gitu ya. Nah, alternatifnya tadi itu boleh saja mereka mencari tentunya tadi itu pendanaan yang bisnis yang apa namanya yang bisa tetap membuat bisnisnya bisa berkembang, tapi bukan pakai investor gitu ya. Nah, tetapi misalnya tadi itu dia tanpa utang, apa sih yang bisa dilakukan? Ya sulit juga ya mencarinya gitu ya tadi itu. Kecuali kita mengatur tadi itu cash flow-nya ya, paling tapi cash flow yang kita bisa atur itu seberapa banyak kan itu ya yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu jadi pertimbangan akhirnya. Kalau kita nggak mau utang, kita juga nggak mau investor masuk ke perusahaan kita. Ya sudah, kan gitu ya. Bisnis modelnya kalau kita
kita bisa buka cabang misalnya, ya pakai investor untuk setiap cabang ya, seperti tadi itu ya. Kan banyak sekarang tuh kemitraan lah, franchise lah namanya ya, seperti mise itu ya. Kata orang Amin. misu kata orang tak. Ya, ternyata cara menyebutkan itu mise katanya, mise. Saya nggak tahu ya. Bukan mixu ya. Saya harus belajar juga itu. Nah, mereka kan kemitraan itu. Jadi mereka nggak ada pakai investor. Jadi mereka siapa yang mau buka, ya udah buka, bayar sekian, mereka siapkan itu. Tapi kalau kita bisnis modelnya nggak ada cabang, ya kan itu ya. Nggak ada kemitraan juga ya. Nah, misalnya kita jasa, misalnya, atau misalnya tadi itu pendidikan, apapun bisnisnya. Tentunya harus mikirkan itu caranya. Nah, kelebihannya kalau kita misalnya mau meminjam, ya tentunya harus hitung-hitungan dong ya. Kalau minjam nggak bisa dikembalikan, ya bahaya kan. Nah, tapi artinya kontrol masih di kita. Karena bank itu tidak akan mengontrol bisnis kita. Tapi kalau kita bankable atau siapapun lah, kalau misalnya nggak ke bank, ya bisa juga sih minjam ke lembaga lain misalnya ya, atau ke orang tua, atau ke teman yang kaya misalnya. Nah, jadi mereka biasanya karena bentuknya pinjaman. Cuman resikonya apa kan ya? Kalau yang namanya pinjaman, apakah itu kita minjam ke bank atau ke orang, ya berarti harus dikembalikan uangnya. Nah, mengembalikan uang itu kan macam-macam tuh jenisnya kan. Bisa pengembalian bertahap, bisa pengembalian sekaligus, ya tergantung perjanjian utangnya gitu ya. Nah, cuman intinya adalah kita mau bangkrut atau sukses, uang hutang itu harus dibayar. Betul. Ya kan? Gitu ya. Nah, jadi itu utangnya. Makanya dari sisi istilahnya, let's say misalnya tiba-tiba kita bangkrut gitu ya. Ya bangkrut pun, ya utang tetap utang. Mereka akan tetap nagih sebanyak ya utangnya sisanya kita. Nah, bedanya kalau misalnya dengan investor equity ya, atau yang pemegang saham itu ya, misalnya seperti House tadi itu ya, atau banyak lagi yang lain-lain lah contohnya ya, investor yang masuk gitu ya. Nah, itu kan karena mereka ikut menjadi pemegang saham, maka kalau untung mereka ikut untung, kalau buntung mereka juga ikut buntung gitu. Jadi tidak ada mereka akan mengatakan bayar uang saya kembali. Ya biasanya tidak ada karena mereka ikut memiliki perusahaan itu. Jadi kalau perusahaan rugi, dia ikut rugi menanggung sebesar persentase kepemilikannya mereka. Jadi kalau mereka memiliki 10% dari perusahaan kita, maka kalau misalnya kita rugi, ya 10% kerugian itu adalah tanggung jawab mereka juga. Gitu. Nah, jadi itu paling mendasar ya, yang perbedaan yang paling mendasar yang teman-teman harus tahu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apalagi itu? Biaya biasanya ya. Yang mana yang murah ya? Orang masuk sebagai pemegang saham kita, sebagai investor, atau hutang. Secara prinsip keuangan, ya, orang yang menanam uangnya di dalam perusahaan kita, ya, biasanya itu biayanya itu mahal gitu ya. Karena risikonya tinggi kan itu. Karena mereka ikut nanggung rugi kalau kita rugi ya. Kalau untung dapat untung. Makanya kalau dalam prinsip keuangan itu high risk, high return. Jadi karena risikonya tinggi, pasti si pemegang investor itu akan meminta pengembalian dalam bentuk misalnya sahamnya naik gitu ya, atau return on investment namanya ya. Itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau pengembalian pinjaman gitu ya, karena pinjaman itu resikonya lebih rendah dibandingkan kalau orang invest sebagai pemegang saham ya, karena kalau pemegang saham tadi rugi dia nggak bisa nuntut gitu. Tapi kalau misalnya orang kita ngasih pinjaman ke orang, kalau Melisa bangkrut misalnya, Melisa pinjam uang ke saya, ya saya tetap nagih ke Melisa walaupun bangkrut gitu ya. Ya, jadi, nah makanya biasanya kan mereka minta namanya kolateral kan gitu ya. Nah, biasanya ada syaratnya lah misalnya, entah itu tanah, entah bangunan misalnya ya. Nah, jadi makanya itu bisa mereka tentunya mereka bisa jual harta kita ya, apa yang penting harus bayar.
Nah, itu yang paling utama perbedaannya. Jadi satu tadi itu kontrol, ya. Nah, kalau misalnya orang ikut menjadi pemilik perusahaan kita, ya suka nggak suka, ya mereka bisa juga ikut mengontrol kalau dia mau, misalnya. Sedangkan kalau pinjaman tidak. Yang kedua tadi itu sifatnya adalah biaya, ya. Biasanya pemegang saham atau saham bentuk investasi bentuk saham itu pasti lebih mahal returnnya yang diminta dibandingkan misalnya pinjaman, ya. Lalu yang ketiga apa sih misalnya ya tadi itu ya sebetulnya adalah ada kadang-kadang ya yang nah ini karena banyak saya berdebat dengan teman-teman ya. Saya bukan menganjurkan teman-teman punya utang tidak sama sekali karena justru banyak teman-teman yang lain itu yang mengatakan Pak Udi saya nggak suka utang, ya nggak apa-apa kalau memang nggak mau. Tapi ingat bahwa kita kalau misalnya kita membiayai bisnis kita 100%, hasilnya misalnya 101 miliar. Jadi katakanlah kita membiayai ini 100% ya. Tapi kalau kita ada orang lain yang ikut ya, memberikan dananya dalam bentuk misalnya pinjaman, kan dia tidak ikut memiliki toh. Ya. Sehingga sebetulnya kalau hasilnya tetap 1 miliar, jadi sebetulnya kita hanya menanamkan 50% sebetulnya kan gitu ya. Karena 50% lagi kan dari dana orang lain. Betul. Sehingga pengembaliannya itu yang namanya leverage atau daya ungkit. Jadi sebetulnya pinjaman itu adalah daya ungkit. Sehingga return untuk pemegang saham, ya pengembalian dana untuk pemegang saham itu jauh lebih bagus sebetulnya. Nah, betul. cuman bagi teman-teman yang nggak suka utang ya nggak apa-apa juga, ya kan itu ya. Toh nyatanya juga waktu saya di SGM, kami juga tidak punya utang waktu itu ya. Sampai saya pensiun itu juga kita tidak punya utang. Tapi bedanya, kenapa kita tidak punya utang? Karena memang kita tidak memerlukan utang pada saat itu, gitu ya. Karena istilahnya itu cash flow kita saking positifnya, saking bagusnya. Buat apa? Ya, yang itu aja nggak habis kebutuhan investasi kita, kebutuhan modal kerja, kan gitu ya. Ya masa nambah utang lagi? Nah, tapi tidak disukai oleh pemegang saham, kan gitu ya. Nah, akhirnya itulah kenapa dividen itu akhirnya ya udahlah dikasih aja uangnya ke pemegang sahamnya kan itu ya. Daripada ribut kan itu ya. Jadi itu contohnya ya. Tapi yang paling penting itu sebelum kita ambil mungkin pertanyaan ya misalnya. Yang paling penting itu sebetulnya sebelum memutuskan kita perlu dana itu coba gunakan semaksimal mungkin ya bisnis model kita, cash flow management kita. Contohnya apa cash flow management? Yang saya cerita tadi itu kenapa di waktu saya di SGM itu tidak ada utang dan juga cash flow-nya bagus sekali. Walaupun saya pakai distributor ya, misalnya kita jualan nih lewat distributor. Nah distributor itu kan kita kasih tempo istilahnya ya, terms of payment ya, 1 bulan ya 30 hari. Jadi kalau kita jualan barang nih ke distributor kita, ya, nah baru sebulan kemudian kan mereka bayar. Nah tapi saya atur nih uang keluar saya harus lebih lambat gitu. Nah jadi kita ya betul. Jadi supplier kita ya mungkin 80% yang totalnya itu justru kita bayarnya 3 bulan. Nah, jadi kan 90 hari. Jadi kalau tadi itu uang kita baru masuk 30 hari, toh kita juga baru 90 hari kita bayar toh supplier kita. Jadi uang yang masuk itu masih bisa diputar 2 bulan kan gitu. Betul. Nah, 2 bulan itu kita bisa bayar gaji orang, kita bisa nambah stok, apapun. Itu contohnya ya, cash flow management. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ya mungkin ya, kecuali tadi itu investasi ya, tadi itu ya. Ini kan untuk modal kerja ya. Nah, itu kan nggak perlu kita. Gitu. Nah, lain kalau kita investasi, di mana kita harus beli mesin baru, mungkin gedung baru, atau cabang baru. Nah, itu kan uangnya kan nggak perlu putar cepat gitu, karena kita beli mesin itu kan tertanam dulu misalnya 1 miliar, ya nggak bisa langsung menghasilkan kan itu. Nah jadi itu harus diatur dulu. Bisnis model tadi bisa juga kan tadi itu, ya kalau kita nggak mau bangun sendiri,
Kenapa nggak bangun dengan ya kemitraan misalnya, itu juga bisa. Bisa juga misalnya tadi itu ada yang menyebutkan tadi itu soal maklon misalnya ya. Bisa juga kita nggak perlu bangun pabrik sendiri, kita maklon ya. Tapi tetap saja kalau kita maklon, berarti kita mungkin membutuhkan modal kerja. Betul. Mungkin kita tidak butuh investasi uangnya untuk investasi mesin, pabrik nggak perlu. Tapi untuk modal kerja pasti perlu gitu. Jadi kalau kapasitas kita juga meningkat, berarti kita tetap butuh yang namanya modal kerja gitu ya. Nah, jadi dua itu sumber pendanaan. Nah, tapi ingat kembali, kadang-kadang kita yang terjebak itu adalah karena lagi trendinya investor. Nah, jadi venture capital misalnya ya. Semuanya pengen ya cari investor. Ya, hati-hati juga tadi itu kebutuhannya memang ada atau tidak. Kalau mau cari investor, carilah investor yang tepat gitu ya. Nah, tepatnya apa? Misalnya investor yang memahami kategori bisnis kita. Investor yang bukan hanya punya uang, tetapi juga punya skills, punya pengetahuan yang bisa diberikan ke kita. Bisa juga network-nya ya. Jadi bukan hanya soal uangnya saja kan itu. Jadi makanya teman-teman yang kita bantu selama ini ya, kalau kita memilih calon-calon investor pun gitu ya. Nah, memang jangan buru-buru gitu ya. Jadi harus betul-betul dihitung karena masing-masing investor punya gaya masing-masing, punya syarat masing-masing ya. Ada yang suka kontrol, ada yang tidak suka ngontrol kan gitu ya. Ada yang saklek gitu ya, ada yang santai gitu ya. Nah, yang lebih susah itu adalah kalau kita membutuhkan dana dan kita mau mengajak investor masuk gitu ya. Itu kalau visi kita ke depannya itu tidak sama gitu ya. Nah, itu yang sering berantem gitu sama investor itu jadinya. Nah, Karena kita mau ke kiri investornya betul. udah memiliki ya Pak ya. Ya, karena dia sudah ikut memiliki ya, dia berhak dong kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ke kiri, dia mau ke kanan, ya repot juga kan gitu ya. Nah, itu makanya dari awal pun sebelum kita memilih investornya, cek juga maunya apa sih. Ya. Kita ini mau dibawa kemana, kalau kita mau ke sana itu bagaimana gitu ya. Nah, itu penting banget. Nah, sering gagal sebetulnya orang berpartner ya, itu karena visinya tidak sama, value-nya tidak sama gitu ya, arahnya tidak sama. Sehingga di tengah jalan, di awal-awal kalau pas bagus nggak ada masalah. Nah yang susah itu kan pas lagi nggak bagus nih. Kalau lagi nggak bagus, nah semua ribut gitu. Betul. Kalau lagi untung nggak ada yang ribut, dia tutup mulutnya pakai uang. Jadi gitu, ya, Maisa. Jadi mungkin pembukaan kita itu dulu ya. Banyak lagi sebetulnya bisa dibahas ya. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin berminat banget ya, mungkin bulan Februari mungkin ya, mungkin pertengahan atau di akhir itu ada workshop triple value ya, yang kita bahas soal investor, soal valuasi, soal meningkatkan nilai perusahaan gitu ya. Tapi ya sekarang ini ada yang value creation ya, yang bagus ya di akhir bulan ini oleh Pak Baskoro gitu ya. Oke, gitu dulu ya. Nah, coba kita ambil, kayaknya udah banyak nih mau bertanya, Melisa. Yes, betul sekali. Oke, thank you Pak Budi. Ini pembahasannya seru banget nih Pak. Kita mulai ke pertanyaan pertama dari saya dulu. Oke. Yang pertama dari Nyonya MG Cake and Cookies. Pak, kalau mau venture capital itu bagaimana caranya dan syaratnya? Karena saya juga tidak pinjam uang bank. Ya, venture capital itu pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang mengelola uang orang lain sebetulnya. Jadi venture capital itu sebetulnya di belakangnya itu ada pemodal-pemodal lain, jadi menitipkan uangnya ke venture capital. Jadi misalnya, oke, venture capital, ini saya punya uang, tolong carikan tempat uang saya ini bisa diinvestasikan. Nah, kan gitu ya.
Nah, makanya setelah itu mereka akan pilih-pilih nih. Nah, uang yang mereka punya itu mau diinvestasikan kemana? Nah, biasanya setiap venture capital itu punya strategi masing-masing, punya pilihan masing-masing. Jadi ada investor yang tertarik dengan bisnis teknologi misalnya. Ada venture capital yang tertarik di bisnis makanan minuman misalnya. Ada yang tertarik ke tambang, ada yang tertarik semuanya. Ada yang Hmm. tertarik yang masih kecil, ada yang tidak tertarik wah kalau kecil. Jadi harus paham dulu itu ya. Jadi venture capital itu tidak sembarangan juga dia naruh uangnya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya berminat ya tentunya kita harus menyiapkan diri untuk semacam apa namanya pitching istilahnya ya, bisnis pitching ya. Jadi kita siapkan dulu rencana bisnis kita. Jadi semua teman-teman yang pengen punya pendanaan, apakah itu bentuknya pinjaman atau misalnya ya dari venture capital sebagai saham gitu ya, investor saham, maka teman-teman harus punya bisnis plan. Ya, biasanya 3 sampai 5 tahun Hmm. supaya teman orang itu yang mau investasi gitu ya, mereka akan lihat rencana jangka panjang Anda apa. Nggak bisa. Anda tidak, apalagi tidak punya rencana. Jadi dia tanya, uang saya ini mau diapain? Mau untuk apa? Ya. Oh, saya minta nama cabang. Nama cabang berapa? Berapa lama? Ya, tahun berapa? Kan itu banyak sekali. Nah, itu yang harus ada itu. Jadi buat rencana bisnis, itu yang harus kita presentasikan ke mereka. Kalau mereka kira-kira tertarik, nah tentunya baru setelah itu mungkin mereka melakukan namanya due diligence misalnya ya. Due diligence adalah mereka akan menggali lebih dalam, minta data Anda, lihat legalitas Anda bagaimana, dan segala macamnya. Nah, kemudian setelah itu, mereka baru mencoba menilai perusahaan Anda, ya, valuasi namanya. Jadi kalau misalnya Anda butuh 1 miliar dana, misalnya. Lalu mereka akan hitung-hitung nih, jadi bisnis Anda ini berapa sih nilainya sebetulnya sekarang ini, kan itu ya. Hmm. Nah, kemudian setelah itu, misalnya katakanlah, oh ternyata nilai perusahaan Anda itu 10 miliar. Anda butuh dana 1 miliar. Ya. Nah, menurut mereka, ya 10 miliar pantas nih perusahaan ini. Oke deh, kalau gitu saya tanam 1 miliar nih. Berarti saya dapat saham 10%. Kan gitu ya. Nah, kasarnya kayak gitulah. Jadi artinya saya ikut memiliki 10% dari perusahaan Anda. Hmm. Kalau untung saya dapat 10%-nya, kalau rugi saya juga menanggung 10%-nya. Kira-kira kan gitu ya. Nah, jadi kalau kalau apa namanya tadi Anda tidak mau meminjam uang ke orang lain atau ke bank atau kemanapun, ya satu-satunya adalah mencari partner yang mau menanam ke perusahaan Anda sebagai ikut memiliki. Nah, perusahaan-perusahaan profesional biasanya kalau Anda tidak punya PT dan tidak berbentuk PT, mereka biasanya tidak akan mau gitu. Hmm. Jadi harus ada PT-nya gitu. Oke. Oke. Jadi itu penting untuk kita mengetahui valuasi perusahaan kita juga ya Pak ya. Kalau Iya, misalkan ternyata tadi kan 10 miliar tuh kita dapat 10%, dia invest 10% artinya invest 1M gitu. Jadi misalkan kalau ternyata valuasi kita cuma 5M gitu. Kalau 1M itu kan berarti sudah 20% nih kepemilikannya dari ya, bisnis kita. Jadi penting ya Pak ya, jangan cuman kita ya, buka investor untuk datang, tapi mereka dapatnya gede gitu sahamnya. Nah, ya, jadi itu teman-teman juga yang tadi Pak Budi sempat bahas juga untuk yang workshop triple value ya Pak ya. Silicon Valley. Nah, Betul. itu tuh gimana caranya supaya value perusahaan kita sebelum investor masuk itu udah bagus ya Pak ya, Iya, udah nilai jangan murah gitu. kita jual murah gitu. Penting Mbak, Betul, betul. karena kalau kita yang kayak saya nggak paham ya nggak mendengar Pak Budi mungkin ketika investor datang oh kita happy nih ada yang mau invest gitu, tapi Ya, ternyata setelah kita lihat lo value-nya jadinya rendah ya di mata mereka. iya dong. Jadi kan gini ya, kadang-kadang ada kemarin juga salah satu yang ikut workshop kita ya di SBM itu, jadi dia bilang, wah Pak, ini ada investor calon investor mau masuk.
Nah, oke, jadi happy kayaknya, wah ini berarti ada orang yang minat nih kan gitu ya. Tapi setelah ketemu akhirnya, ya kayaknya saya nggak jadi deh Pak Budi. Ya, nggak tahu alasannya apa ya, tapi salah satu kemungkinan besar itu adalah valuasi nilainya gitu ya. Mungkin ya orang berharap nilainya tinggi gitu ya, ternyata di mata investor ya rendah kan gitu ya. Iya. Karena sudah pasti ya namanya jual beli tuh. Jadi kalau kita menjual pasti pengennya harganya mahal. Si pembeli pasti pengennya harganya murah. Ya itu kan yang harus dicari titik tengahnya antara investor dengan kita kan gitu. Tapi seperti yang Melisa katakan tadi itu, bahwa sebelum kita mencari investor itu, perbaiki dulu bisnis kita, fundamentalnya, siapkan bisnis plan-nya, supaya pada saat kita bertemu dengan investor itu, nilai dari bisnis kita itu sudah optimal. Ya tetap harus ada negosiasi gitu, tapi ya nggak receh banget jadinya kan itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Itaewon K Boba. Bagaimana pandangan Pak Budi tentang sistem bagi hasil? Jadi kalau ini case-nya modalnya 100% dari investor, lalu berapa bagi hasilnya Pak kalau seperti ini? Iya, jadi bisa juga tergantung tadi itu makanya investor yang bagi hasil itu bagi hasil untuk total perusahaan kita kah? Atau tadi itu untuk sebuah cabang saja kah? Atau untuk sebuah proyek tertentu saja? Itu harus beda itu kan itu ya. Jadi biasanya yang sistem bagi hasil itu biasanya itu bentuknya itu project misalnya ya. Jadi misalnya katakanlah Melisa dapat tender nih. Nah, dapat tender dari sebuah perusahaan. Lalu untuk mendapatkan tender itu kita harus punya modal 10 M gitu ya untuk menjalankannya. Nah, kita nggak punya nih dananya 10 M gitu. Nah, makanya kita cari investor. Tapi kita nggak mau investor itu masuk ke perusahaan kita. Ya kan itu ya. Sebagai pemilik saham. Nah, tapi untuk proyek ini aja nih. Jadi Melisa, nih untuk proyek ini mau nggak ikut? Nah, saya butuh 10 M kan gitu ya. Nah, kalau 10 M, nah tapi kita bagi hasil nih kan gitu ya. Nah, berapa bagi hasilnya? Ya tergantung tadi itu. Kalau saya sih sebaiknya bagi hasil itu jangan bentuknya dari project, nilai projectnya, sebaiknya dari profitnya kan itu ya. Nah, sebab banyak teman-teman yang saya lihat kemarin itu ada salah satu yang bisnis yang saya tahu gitu ya, salah membuat perjanjian. Sehingga dia bagi hasilnya dari atasnya istilahnya ya. Dari misalnya dari penjualannya misalnya 100, maka dia dapat hasil misalnya 10% misalnya ya. Maka jadi asal ada hasil dia pasti dapat 10%. Padahal ada biaya-biaya loh yang harus dikeluarin gitu. Nah, kalau dia tidak ada untung, ya si pemodal tetap dapat uang kan gitu. Nah, berarti itu bukan bagi hasil namanya kan itu ya. Kalau bagi hasil itu bagi saya ya, kalau untung ya kita bagi hasil. Kalau belum ada untung ya kita belum bagi hasil. Itu harusnya ya. Nah, jadi kalau mau ya sebaiknya dari profit ya. Jadi artinya setelah dikurangi biaya, nah, baru bagi hasil. Nah, bagi hasilnya tergantung. Itu sebetulnya nggak ada rumusnya ya. Tergantung seberapa pentingkah uang itu bagi kita gitu. Nah, kalau kita penting, berarti si investornya punya power kan untuk meminta lebih kan gitu ya. Nah, jadi bisa saja 50-50 misalnya ya. Bisa ada segala macamnya gitu ya. Iya. Oh, thank you Pak Budi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Rifan Prananca. Jika berbicara mengenai keamanan bisnis ya Pak, dari investor atau kemitraan, secara tanggung jawab bisnisnya itu siapa Pak ketika salah satu bisnis memang dirasa turun? Misalkan kita ada kemitraan. Oh, ini kemitraan gitu ya? Ya. Oke, jadi kemitraan. Sebetulnya kemitraan itu tentunya tergantung perjanjiannya ya. Jadi misalnya kalau misalnya franchise misalnya ya, yang murni ya franchise ya seperti McDonald,
seperti Indomaret ya atau seperti KFC gitu ya. Maka sebetulnya yang operasionalnya itu adalah mitranya yang mengerjakan ya. Hmm. Tapi brandnya itu kan milik si franchisor-nya ya. Jadi untuk pengembangan brandnya, pengembangan bisnisnya, harusnya si pemilik brand itu bertanggung jawab kan gitu ya. Nah, tapi dari sisi operasional gitu ya, tentunya kalau franchise murni itu misalnya kalau misalnya di sini Starbucks, misalnya Starbucks kalau nggak salah itu apa namanya MAP ya, Betul. MAP yang pegang franchise-nya. McDonald itu yang pegang siapa ya? Itu Sosro kalau nggak salah yang pegang ya. Sosro ya dulunya Bambang Riyadi itu ya. Nah, jadi misalnya McDonald, nah, jadi Sosro yang menjalankan bisnisnya McDonald di sini. Tentunya tanggung jawabnya berdua gitu ya. Kalau dari sisi eksekusinya ya Sosro harus bertanggung jawab. Tapi secara umum tentunya McDonald yang harus bertanggung jawab karena itu ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya bisnis itu dijalankan yang gak seperti yang banyak teman-teman lakukan ya di Indonesia misalnya, dia kemitraan lalu dilepas aja itu ke orang yang mitranya kan ya. Nah, yang sering saya dengar itu kan begitu ya. Jadi dilepas aja, kemudian yang punya brandnya tidak ada usaha untuk meningkatkan gitu ya. Jadi seolah-olah dia hanya menjual kemitraan aja dapat duit, setelah itu ya sudah gitu ya, selesai kan gitu ya. Jadi jadi itu nggak boleh. Harusnya ya pemilik brand itu tugasnya bukan jual kemitraan, tapi membangun bisnisnya supaya salesnya naik, supaya mitranya jualannya bagus sehingga sama-sama untung kan begitu. Betul. Betul. Oke. Thank you, Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Teh Cici Alzena. Kan tadi kita ngomongin bisnis nilai perusahaan kita nih, Pak. Nah, kalau kayak UMKM kayak kita, cara mengetahui nilai perusahaan bagaimana, Pak Budi? Nah, jadi memang kalau UMKM yang kecil, memang sulit jadinya diketahui karena mungkin laporan keuangan misalnya tidak ada misalnya ya. Jadi syarat pertama yang wajib dipunyai oleh teman-teman adalah laporan keuangan ya. Maka di laporan keuangan itu ada namanya laporan laba rugi, ada laporan neraca ya, balance sheet gitu ya, laporan cash flow. Kalau tidak ada tiga itu, ya sulit kita untuk menghitung nilainya. Gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya paling tanya-tanya berapa sih asetnya. Oh, aset saya 1 M, yang lain nggak ada, ya jualannya berapa. Jadi kira-kira jadinya kan gitu ya. Nah, kalau kira-kira itu kan repot kita. Semuanya bisa dinegokan aja. Kalau gitu ya udah tinggal nego aja. Anda mau berapa, si pembeli mau berapa. Kalau cocok harga ya itu harganya gitu. Oke, jadi tadi laporan keuangan, neraca sama laporan arus kas ya Pak ya. Itu Ya. kalau yang belum punya mulai dibikin dulu ya Pak ya. Oke. Betul sekali. Pertanyaannya banyak. Coba saya lihat lagi. Pertanyaan dari Ludia Sari. Kalau berbentuk CV perusahaannya bagaimana menyiasatinya ya Pak agar investor mau investasi? Coba jadi PT kalau mau cari investor yang profesional. Tapi kalau kita hanya mencari investor yang tidak profesional, misalnya teman, saudara, ya itu ya boleh-boleh aja sih. Ya, tapi kalau investor profesional seperti venture capital ya nggak bisa, harus dirubah jadi PT karena dia harus bentuk saham kan. Kalau misalnya ya saya berapa jumlah saham yang ada di situ, nah itu yang harus ada. Nah itu hanya PT yang bisa melakukan itu gitu. Dan CV gitu ya. Dan CV itu kan masih seperti pribadi ya, pajaknya juga sama ya, jadi pajak pribadi, jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau investor profesional PT itu adalah satu keharusan ya Pak ya? Iya, kalau nggak bisa. Oke. Next kita dari Gandhi Sucipto. Nah ini
kalau sistem bagi hasil, selain membagi hasil dari profit, apakah juga harus dikembalikan uang investasinya? Ya itu kan tinggal perjanjian kita tuh. Hmm. Ya perjanjian kita bagaimana kan gitu ya. Kalau bagi hasil ya mungkin ya tadi tuh yang terbayang bagi saya bagi hasil itu ada uang kita kasih nih, kita pinjamkan dulu kan ya. Nah uang itu kan diputar nih. Nah dari hasil perputaran uang itu maka ada hasil perputaran uang itu kalau profitnya makanya dari profit nih. Nah itu dibagi nih, berarti uang itu tetap harus dikembalikan, kan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia sebagai investor misalnya, sebagai investor dia ikut memiliki, berarti uang itu tidak dikembalikan, kan itu uang itu diputar terus selagi dia masih ikut memiliki gitu ya. Nah, yang didapatkan oleh investor karena dia ikut memiliki perusahaan adalah dividen. Nah, dividen itu kan bagi hasil sebetulnya kan ya. Nah, jadi kalau ada profit, ya kalau saya punya 10% dari perusahaannya, ya saya dapat 10% dari profitnya. Gitu. Nah, tapi mungkin dengan di Sucipto ini mungkin lebih banyak ke sistem bagi hasil yang dia bukan ikut memiliki perusahaannya. Nah, jadi bisa saja perjanjiannya, bisa juga perjanjiannya misalnya profit sharing, ya, sampai misalnya uangnya sudah kembali, ya, kemudian setelah itu profitnya dia tetap mendapatkan pembagiannya misalnya, ya, ya boleh saja itu lebih ke perjanjian masing-masing sih sebetulnya. Oke. Jadi penting juga ya Pak ya, kalau misalkan untuk yang tipenya mencari dana dari investor, itu penting juga ada perjanjian ya Pak ya, dan paham Wajib. juga perjanjian seperti apa, karena iya, beda-beda ya Pak ya. Beda-beda, betul, sangat fleksibel gitu ya, tergantung maunya kita kan gitu, dan juga maunya investornya juga kan gitu. Nah, yang penting itu kan fairness ya, fair ya, jangan ada satu yang merasa dirugikan, yang satu merasa ya hanya diuntungkan gitu ya. Jadi kalau enggak ya enggak bagus berarti hubungannya nanti. Betul sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dari Parfum Pramugari 1. Pak, objektif apa yang paling diperlukan untuk mendatangkan investor? Objektif. Kurang paham saya maksudnya mungkin ya. Apa objektif apa yang paling penting? Maksudnya Tujuan. mungkin maksudnya apa ya? Apa yang paling menarik mungkin ya, untuk investor kali ya? Betul, apa yang paling menarik agar investor itu mau? Oke. Nah, itu di dalam workshop triple value itu kan ada 10 faktor ya yang saya selalu bahas gitu ya. Untuk meningkatkan nilai perusahaan kita ya. Nah, jadi ada 10 faktor itu dan biasanya investor-investor itu akan melihat 10 faktor itu lalu tergantung tipe investornya. Dari 10 itu mungkin mereka ambil 3 atau 4 itu yang paling penting untuk mereka. Biasanya 10-10-nya penting gitu. Tapi di antara 10 mungkin yang paling penting misalnya soal revenue-nya atau omsetnya yang stabil, tumbuh misalnya, itu penting misalnya. Lalu ada juga yang kedua profitnya misalnya ya, profitnya, marginnya besar misalnya ya. Tapi kan bisa juga misalnya seperti investor-investor teknologi lah, seperti Goto, itu kan nggak ada untung kan. Tapi kok mau aja investor masukkan gitu. Nah, jadi artinya bagi investor yang mau invest di teknologi seperti Goto itu profit yang jangka pendek sekarang itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting mereka adalah misalnya pertumbuhan yang sangat cepat misalnya. Jumlah customer yang berlipat-lipat misalnya. Mungkin cash flow misalnya. Jadi ada 10 faktor itu. Jadi saya tidak bisa juga menyampaikan preferensi dari investor masing-masing karena beda-beda tadi itu. Nah, kalau saya mungkin tidak mau invest seperti di Goto itu yang mungkin 10 tahun lagi masih rugi terus gitu. Tapi tetap aja. Ya lain-lain selera kan gitu ya. Tapi ada aja. Ada yang mau karena dia mungkin melihat jangka panjang 20 tahun lagi misalnya
pasti untung gitu ya. Nah, 20 tahun lagi saya udah mati. Ya, buat apa saya invest? Mau invest di situ. Kecuali anak muda yang umur masih 20 tahun lagi, 40 umurnya masih oke lah katanya. Oke, wah makin seru nih Pak. Oke, Iya. wah 40, kita ada 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari sisi investornya nih Pak. Dari Ya, Imadudin, saya sebagai investor kecewa terus Pak, karena laporan keuangan dibikin minus. Kalau ternyata diaudit dan ada kecurangan, sebagai investor harus bagaimana Pak? boleh menuntut, Hmm. boleh. Karena haknya kita sebagai investor ya di dalam undang-undang PT gitu ya, itu ada hak dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab direksi itu apa, tanggung jawab komisaris itu apa, dan apa tanggung jawab dari si pemegang saham, hak dan tanggung jawabnya. Jadi kalau Hmm. misalnya direksi diketahui misalnya berbuat curang ya, uh, dan disengaja gitu ya, maka si pemegang saham boleh menuntut, boleh ya, dan itu haknya pemegang saham gitu ya, untuk menuntut itu ya tentunya dengan bukti-bukti tentunya ya. Hmm. uh, Makanya direksi itu bisa saja dihukum ya tentunya ya melalui pengadilan kalau dia menjalankan perusahaan itu tidak dengan jujur, tidak dengan integritas ya. Kalau Hmm. soal investasi yang rugi misalnya itu biasa ya. Hmm. Karena kadang-kadang ada juga kan investasi itu kan nggak bisa kita tahu persis. Jadi kita kita pikir mungkin kita investasi di sini akan untung, ternyata buntung misalnya. Nah kalau begitu ya, direksi dituntut bisa nggak? Bisa kalau mereka lalai ya melakukan tugasnya dalam menginvestasikan itu. Hmm. Tapi kalau tugas-tugas dalam menganalisa investasinya, niatnya baik, tidak ada niat jelek, dia tidak mengambil uangnya dan segala macamnya, dan ternyata gagal investasi itu adalah risiko Hmm. bisnis. Nah, kalau itu nggak bisa dituntut. Nah, kita sebagai pemegang saham ya ikut nanggung rugi. Ya kalau jadi pemegang saham cuma pengen untung aja ya nggak usah punya bisnis kan gitu. Ya, itu taruh aja uang di bunga deposito tuh nggak ada ruginya. Tapi itu riba. Gitu. Oh, ini pertanyaan satu lagi dari sisi investor nih Pak, dari Ya. NR. Saya mau tanya, bagaimana kalau dari sudut investor lebih baik invest kepada bisnis red ocean atau blue ocean Pak Budi? Sebetulnya ya itu selera ya. Kemarin saya katakan selera investor beda-beda karena tingkat resiko yang mau diambil investor itu beda-beda. Hmm. Misalnya Melisa dengan saya pasti beda ya tingkat risikonya. Mungkin Hmm. saya berani ambil risiko investasi di perusahaan yang teknologi yang nggak jelas kapan untungnya misalnya. Tapi ada juga yang misalnya, oh saya nggak mau, saya mau cari yang perusahaan yang sudah ada untungnya baru saya investasi misalnya. Nah, jadi misalnya tadi itu soal red ocean dan tidak, bagi saya bukan red ocean-nya. Kalau saya lebih mau red ocean atau tidak, tapi kalau bisnisnya bagus, fundamentalnya bagus, ya, ya itu mungkin saja menarik kan gitu. Jadi ya dibandingkan tadi itu blue ocean ya seperti teknologi itu kan banyak yang blue ocean itu. Tapi mungkin 20 tahun lagi belum belum untung. Nah, gimana? Mau nggak itu? Atau di red ocean seperti yang sudah ada di bursa efek sekarang ini, red ocean semua itu kebanyakan. Tapi untung misalnya ya besar, bagus ya. Tergantung fundamentalnya tadi itu. Nah, jadi dan itu juga selera ya, selera masing-masing dan tingkat risiko masing-masing mau yang mana kita mau ambil gitu. Hmm. Oke. Nah, ini udah jam 24.05 nih Pak. Saya mau cek dulu ke Pak Budi. Karena Pak Budi lagi cuti nih, saya juga nggak enak kalau nanti kita Iya, kepanjangan. saya masih ada PR saya nih, ada apa? Karena di Jumat ini ada acara saya dengan CIMB Niaga ya. Jadi
teman-teman yang nantinya mau ikut, silakan itu di Kemang itu acaranya, saya akan ada di situ. Jadi saya harus nyiapin itu karena besok saya udah jalan nih ke Jogja naik mobil, jadi nggak bisa kerja saya besok. Jadi harus malam ini selesai. Wah, luar biasa. Kalau lihat jadwalnya Pak Budi itu saya minder, Pak. Udah nggak tahu lagi waktunya ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir, kita ada bisnis Q&A lagi di minggu depan, ya teman-teman bisa ikut di sesi tersebut. Dan juga untuk live ini kita akan record, ada di IG-nya Bisnis ID, jadi teman-teman yang tadi ketinggalan separuh itu bisa diputar lagi. Dan Ya. sebelum saya pengen kasih info nih ke teman-teman yang tadi kita bilang tentang workshop value creation. Nah, itu akan ada di Februari 2023 ini. Jadi, teman-teman kalau punya pertanyaan dan ingin mendaftar, tadi ada yang nanya gimana cara gabungnya. Nah, itu boleh DM dulu ke Bisnis ID, nanti kita bisa bantu lebih lanjut. Nah, jadi terutama untuk teman-teman yang tadi ingin cari investor. Nah, sebelum investornya masuk dan nanti kita merasa rugi, kan tadi harus merasa win ya Pak ya. Nah, itu penting Ya. kita tahu nilai perusahaan kita gitu. Jangan sampai kita jualnya terlalu murah. Nah, Jangan dong. bahaya tuh Pak. Nah, atau teman-teman juga di Januari akhir ini tanggal 30 sampai 31 Januari ada workshop value creation bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, ini kita juga membahas bagaimana nih caranya kita membangun value untuk produk dan jasa kita. Supaya apa? Ya. Supaya diferensiasi, supaya customer itu melihat kita itu value-nya berbeda dari kompetitor, sehingga kita nggak cuma dibedain dari harga. Nah, itu salah satunya yang akan dipelajari. Masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman pengen ikut di workshopnya, teman-teman bisa DM di IG kita, nanti kita akan bantu lebih lanjut. Atau mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa, boleh DM kita aja ya. Oke, nah uh, Oke. bisnis Q&A di malam ini, sampai ketemu di minggu depan. Thank you Ya. ya Pak. Thank you. Thank you Marisa ya udah gantiin Raisa ya. Salam ya The Berry semuanya sama teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Budi, thank you bisnis partner semuanya. Yuk. Bye-bye.